Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dalam keragaman. Nah, kita sebelumnya sudah membahas bahwa Indonesia sangat beragam, baik bentuk tubuhnya, warna kulitnya, dan berbagai macam keragaman pekerjaannya, dan lain-lain. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif sahabat belajar dan semangat persatuan dan kesatuan, antara lain dengan bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jadi sobat belajar, jangan ragu ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar rumah sobat belajar. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Jadi sobat belajar, piket kelas bersama teman-teman itu merupakan cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah sobat belajar, masing-masing kita di sekolah pasti pernah bekerja secara kelompok. Nah sobat belajar harus mengikuti tugas-tugas kelompok sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Itulah cara untuk mempertahankan kemerdekaan, semangat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, yaitu dengan cara berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Jadi sobat belajar jangan pilih-pilih suku. Nah, di sekitar kita ada yang sukunya suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Ocu. Nah, jangan pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan orang Minang aja atau dengan orang Batak aja. Tidak bisa seperti itu sobat. Jadi sobat belajar harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, kecuali kalau temannya jahat perbuatannya, itu tidak perlu diikuti perbuatan jahatnya. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Nah, mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan yaitu dengan cara menjenguk teman yang sakit sobat. Jadi sobat belajar, kalau ada teman yang sakit, sobat belajar kunjungi, datangi, lihat, tanyakan sakit apa dan kenapa bisa seperti ini, sehingga dengan seperti itu tumbuhlah semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Nah sobat belajar, biasakan kita bermusyawarah. Misalnya di dalam kelas kita ingin berjalan-jalan atau berwisata, kita bermusyawarah wisatanya seperti apa, bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Selanjutnya, masing-masing kita tentu beragam, berbeda. Di rumah pun kita juga berbeda. Antara sifat adik kita, sifat abang kita juga berbeda-beda. Ayah kita juga punya sifat yang berbeda, ibu kita juga punya sifat yang berbeda dengan kita. Bahkan rambut pun kita berbeda-beda. Ayah rambutnya pendek, ada juga ayahnya yang rambutnya panjang. Nah, seperti apa keragaman di lingkungan rumah? Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Jadi bisa jadi sifat kita berbeda dengan sifat adik kita. Begitu juga sifat ayah kita berbeda dengan sifat ibu kita. Contoh nih, ini keluarga Dedi. Ayah Dedi berasal dari suku Aceh, ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Nah, beda suku. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Wah, ternyata berbeda. Adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, perbedaan ini
adalah untuk mempersatukan kita. Jadi jangan saling mengejek, jangan saling mengolok-olokkan karena kita berbeda, karena orang lain berbeda dengan kita. Ya sobat belajar. Nah, keragaman di lingkungan rumah. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan mendukung. Begitu juga kita di rumah. Adik kita misalnya punya cita-cita jadi guru sobat belajar. Nah, sobat belajar harus dukung adik kita dan seterusnya. Nah, selain keragaman di rumah, keragaman juga ada di lingkungan masyarakat, yaitu salah satunya keragaman bahasa dan makanan khas daerah. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Ini manfaatnya ternyata ketika kita mengenal bahasa orang lain, bahasa daerah orang lain dan makanan khas orang lain, ternyata manfaatnya adalah: 1. Dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. 2. Dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. 3. Dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatannya. 4. Lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, kalau kita bisa berbagai macam bahasa daerah, kita lebih bisa menerima orang daerah tersebut. Misalnya kita bisa ngomong Jawa padahal kita orang Minang, kita bisa lebih menerima orang tersebut. Misalnya ada orang Batak, kita juga bisa bahasa Batak, kita lebih mudah menerima orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mari sama-sama sobat belajar, kita jadikan keragaman itu sebagai bahan untuk mempersatukan kita dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan sobat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.